kepada wartawan ini Pak Jokowi menyatakan bahwa dia mendukung penuh langkah Prabowo. Tapi karena Jokowi yang ngomong, netizen langsung mengartikan sebaliknya. Saya pikir ada benarnya ya kalau Jokowi dukung Prabowo, memangnya Gibran mau dikemanain? Bukankah ultimate goals dari Jokowi sekarang ya menjadikan Gibran presiden pada tahun 2029? Kalau menunggu sampai tahun 2034 ketika Prabowo sudah tidak akan maju lagi, pengaruh Jokowi itu ya makin melemah. Bahkan kita bisa sebut ya Jokowi itu bukan siapa-siapa lagi. Oke, kalau kita lanjutkan logika dari keputusan itu, maka berlaku prinsip pada Gibran, ya buat apa dia berupaya untuk memelihara relawannya atau menghasilkan sensasi-sensasi melalui pembentukan pencitraan kalau pada akhirnya dia tidak bisa mencalonkan diri kan. Jadi sebetulnya dari yang kita duga dari awal bahwa Gibran pasti akan melemah atau dilemahkan oleh keputusan ini, dengan konsekuensi bahwa beliau Pak Gibran ini atau Mas Gibran ini kehilangan kesempatan untuk memulai persiapan menuju 2009. Sebaliknya, kalau terlihat bahwa Gibran melakukan persiapan, itu bagi Prabowo dianggap bahwa ada sesuatu yang aneh gitu kan. Mestinya Gibran tidak melakukan tindakan apa-apa, tetapi juga di situ konyolnya kalau Gibran nggak melakukan apa-apa, ya Gibran mundur aja dari wakil presiden kan. Kan nggak mungkin Gibran itu tidak melakukan sesuatu bila dia tahu bahwa dia potensi untuk bertanding dengan Presiden Prabowo kan. Jadi sebetulnya duel di dalam 2009 itu ya pasti terjadi antara Prabowo dan Gibran. Dengan cara apapun Gibran akan diasuh oleh kalangan tertentu, pasti juga oleh Pak Jokowi secara diam-diam tentu, tanpa harus ambil kontroversi, supaya masih dimungkinkan Gibran itu masuk ke putaran 2029. Dan yang menarik dalam arti kita menyaksikan kedangkalan politik akhirnya tuh, dan orang masih menginginkan ada semacam kepastian arah ekonomi, menginginkan ada persiapan untuk masuk di dalam kesulitan dunia baru bila terjadi perang yang disebabkan oleh provokasi Cina di Indo-Pasifik, atau keputusan Presiden Trump untuk menganeksasi atau bahkan mengosongkan Gaza kan. Semua itu ada dalam kalkulasi politik dunia hari-hari. Nah, variabel-variabel ini yang satu waktu nanti akan masuk di dalam publik Indonesia dan terpecah fokus dari Pak Prabowo, apakah mau tampil terus di dalam fora internasional atau mulai mengkonsolidasi diri untuk menuju 2009. Ini semuanya pilihan-pilihan strategis yang akan dihitung oleh para pengamat, dan hitungan itu pada akhirnya harus menyimpulkan bahwa ketegangan politik di dalam negeri pasti akan berlangsung, karena ambisi Pak Jokowi tidak mungkin berhenti sekedar mengiyakan apa yang diputuskan oleh Gerindra dan apa yang kemudian jadi kesepakatan koalisi permanen dari Kimplas. Jadi kita tetap ingin atau unik untuk melihat bagaimana kimia antara Pak Prabowo dan Gibran, kimia antara Prabowo yang sudah menetapkan dirinya untuk maju di 2009 dan Gibran yang kehilangan peluang. Kan itu yang akan menimbulkan ketegangan psikologi antara presiden dan wapres. Bukan untuk mengadu domba mereka antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran seperti yang disindirkan oleh Presiden Prabowo sendiri, tetapi untuk melihat realitas bahwa akan terjadi persaingan.